Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Mengadu dan Memohon. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 83 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur 83 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur ini merupakan suatu nyanyian yang ditulis oleh Asaf yang secara garis besar berisikan tentang pengaduannya kepada Tuhan. Dan ada juga permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan ini bertindak dan membela umat-umatnya. Kita bisa melihat dalam ayat pokok kita tadi, dalam ayatnya yang kedua. Mengapa Asaf dalam Mazmurnya ini mengadu dan memohon kepada Tuhan? Itu karena keadaan Asaf dan juga bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang menghadapi sebuah ancaman. Keberadaan mereka sedang terancam oleh bangsa-bangsa yang berniat untuk menghancurkan mereka. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Dijelaskan bahwa bagaimana ada begitu banyak orang yang bermufakat akan melawan bangsa Israel dan juga Asaf pada saat itu. Jika kita melihat di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, kita dapat menemukan bahwa ada 10 bangsa yang mengancam bangsa Israel pada saat itu yang dituliskan dalam Mazmur Asaf ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari peristiwa yang dialami oleh Asaf dan bangsa Israel, kita pun dalam kehidupan sebagai orang yang percaya khususnya, kita pun tidak lepas dari yang namanya ancaman. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengalami ancaman. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan khususnya, ada begitu banyak ancaman-ancaman yang kita hadapi. Kita bisa mendengar begitu banyak atau melihat cerita-cerita, kisah-kisah yang mengungkapkan bahwa bagaimana orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diancam harus melepaskan keyakinan mereka kepada Kristus. Mereka diancam untuk meninggalkan Tuhan Yesus demi pekerjaan mereka, ya, atau demi jabatan mereka ataupun demi pasangan, bahkan hal-hal yang lainnya. Dan ternyata ancaman itu tidak hanya hal seperti itu saja Bapak Ibu, tetapi ancaman juga bisa berupa bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, bahkan godaan dosa dan lain sebagainya. Itu adalah ancaman-ancaman yang dapat kita hadapi setiap harinya dalam kehidupan kita khususnya sebagai umat-umat Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari Mazmur Asaf ini kita dapat belajar bersama. Ketika dalam ancaman yang besar, ancaman yang begitu menekan atau ancaman yang begitu menghimpit seperti yang dialami oleh bangsa Israel, banyak bangsa-bangsa yang bermufakat untuk melawan. Tetapi dijelaskan di dalam Mazmur Asaf ini bahwa mereka mengadu kepada Tuhan. Hanya satu yang mereka lakukan, yaitu mereka mengadu kepada Tuhan. Bahkan Asaf yang secara langsung menuliskan Mazmur ini, dia mengadu kepada Tuhan, memohon pembelaan daripada Tuhan. Hanya itu yang mereka lakukan. Mengapa Asaf dalam Mazmurnya ini mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan ketika ada ancaman yang mereka hadapi? Jawaban dari pertanyaan ini kiranya menjadi sebuah pengingat bagi kita juga sebagai umat-umat Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kita ketika ada ancaman yang kita hadapi, ya, kita selalu mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa? Ya, dijelaskan bahwa Asaf ini mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan. Dan kita pun sebagai umat Tuhan ketika kita menghadapi ancaman, mengapa kita harus selalu mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19 dari Mazmur 83 ini. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ini adalah alasan yang paling penting, alasan yang paling utama, ya. Mengapa kita harus mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan Yesus, khususnya ketika kita menghadapi sebuah ancaman yang membahayakan kehidupan kita. Tidak ada hal apapun yang dapat melawan atau menentang hal ini, yaitu hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan
raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita harus berseru kepada Dia. Karena apa? Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Dia mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengerti keberadaan kita dimanapun kita berada, Dia tahu. Oleh sebab itu mengapa kita harus selalu mengadu dan memohon kepadanya? Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang mengerti setiap keberadaan kehidupan kita. Mazmur 97 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah." Allah kita adalah Tuhan yang maha tinggi, ya, di atas seluruh muka bumi ini, sangat dimuliakan. Ya, Dia adalah Allah di atas segala Allah. Ya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua, yaitu adalah karena pembelaan atau pertolongan Tuhan itu sudah terbukti nyata. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13, jika kita memperhatikan di sana, Asaf sudah menuliskan bahwa bangsa-bangsa mana saja yang sudah dibinasakan Allah karena Allah membela dan menolong umat-umatnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar sumber pertolongan. Dan hanya Tuhan yang sanggup membela setiap umat-umatnya. Dari hal ini juga seharusnya menyadarkan kita mengapa kita harus mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan. Ketika ada ancaman-ancaman yang kita hadapi. Ya, ketika ada bahaya-bahaya yang sedang kita alami. Kita patut mengucap syukur dan berbangga Bapak Ibu karena Tuhan yang kita sembah. Kita percaya kepada Tuhan yang benar, yang pembelaan serta pertolongannya itu terbukti nyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ada pujian yang berkata, tiada ku ragu lagi mengiring Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pertolongannya, pembelaannya itu nyata dan semuanya sudah terbukti. Oleh sebab itu mengapa kita harus selalu mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan? Karena pertolongannya itu sudah terbukti nyata Bapak Ibu. Ya, dapat dijamin 1000% bahkan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Amsal 22 ayat yang ke-23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan membela kita yang penuh kelemahan ini. Ya, jika kita melihat di dalam Amsal, ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan kita pun adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, umat-umat yang penuh dengan kelemahan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia membela kita yang penuh kelemahan ini dalam setiap perkara yang kita hadapi. Salah satunya ketika kita terancam bahaya, ketakutan, dan lain sebagainya. Dia ada membela kehidupan kita. Dan pembelaannya itu terbukti nyata. Kemudian hal yang terakhir, ya, mengapa kita harus selalu mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan ketika kita menghadapi ancaman? Yaitu karena Tuhan punya cara yang terbaik untuk mengatasi ancaman yang kita hadapi. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kita dapat melihat bahwa di dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan dapat melakukan banyak cara dalam membela dan menolong setiap umat-umatnya. Kita pun harus meyakini bahwa segala cara Tuhan dalam membela kita, dalam menolong kita, itu sungguh dahsyat dan sungguh ajaib. Oleh sebab itu kita harus selalu mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan ketika ada ancaman yang mungkin membahayakan kehidupan kita. Kejadian 18 ayat 14 bagian A. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bapak Ibu, dari ayat ini menjadi motivasi bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala perkara, segala cara untuk membela kehidupan kita sebagai umat-umat yang setia kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita mengadu dan memohon kepada Tuhan, ya, Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari renungan hari ini kita sama-sama belajar dalam menghadapi ancaman apapun yang membahayakan kehidupan kita. Sudah seharusnya dan sepatutnya bahkan wajib bagi kita untuk mengadu hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, tidak kepada hal-hal yang lain di luar Dia. Kita harus mengadu dan memohon hanya kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahkan sudah terbukti nyata pertolongan Tuhan
cara-cara Tuhan, pembelaannya itu sungguh ajaib, sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dalam masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri renungan ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pedoman hidup bagi setiap kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami semakin hari, semakin dekat kepada Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang menolong, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan kekuatan yang berasal daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, buat berkat-berkat-Mu bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang yang sudah diterima di perguruan tinggi. Kami yakin dan percaya ini semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah menolong. Dan dalam pendidikan yang akan ditempuh pun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan terus campur tangan. Kami berdoa juga bagi yang masih mencari perguruan tinggi ataupun tempat untuk berkuliah. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang sediakan yang terbaik. Tuhan, Engkau adalah Allah yang paling mengerti setiap kebutuhan, keperluan dari setiap umat-umat-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan akan menyediakan perguruan tinggi yang terbaik bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencarinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang merindukan untuk memiliki keturunan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan juga tahu yang terbaik, dan Engkau pasti menyediakan yang terbaik bagi setiap umat-umat yang berseru kepadamu, dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, kami yakin percaya Tuhan yang akan menepati janji-Mu sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini melalui renungan 79 yang ada. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.